Untuk pertama kali dalam sejarah sejak era reformasi, pemerintahan di bawah Presiden Prabowo tidak ada oposisi. Nyaris semua dirangkul di kabinet dan dukungan hampir seluruh partai di parlemen. Tapi kenapa setiap kebijakan masih terasa gaduhnya? Kenapa ini bisa terjadi? Saya masih bersama penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi. Kalau kita lihat dulu sekilas Pak SBY 2 periode, gangguannya cukup banyak. Punya oposisi PD Perjuangan di luar dan ini dari dalam sendiri juga tidak terlalu kompak. Karena banyak yang bisa, dulu kan bahkan statementnya adalah dari dalam tapi malah mengkritik sendiri pemerintahan Pak SBY. Waktu Pak Jokowi juga demikian. Pak Bung Hasan termasuk bagian dari yang ikut membela Pak Jokowi. Kalau sekarang kan nyari sebenarnya enggak. Tapi kenapa Anda sebagai seorang ilmuwan politik, juga bergerak di bidang komunikasi politik, kenapa pemerintahan yang didukung oleh hampir semua partai politik, dirangkul semua di kabinet, tapi justru tidak menciptakan satu harmoni dalam menjelaskan kebijakan presiden? Ya, itulah presiden kita yang tidak hanya melihat kekuatan politik formal, tapi juga melihat masyarakat. Kan kekuatan politik formal nggak mengontrol opini masyarakat. Sementara sebagian besar program-program presiden sekarang semuanya masif, langsung berurusan dengan masyarakat. Supaya nggak disalahpahami. Sekarang dengan terbukanya teknologi informasi ini orang gampang sekali salah paham. Seolah-olah benar. Padahal itu nggak benar. Sekarang ada aja orang yang biasa. Orang biasa saja, masyarakat biasa. Kemudian bisa aja bikin postingan ini presiden kerjanya jalan-jalan mulu ke luar negeri. Banyak yang menyambut itu. Iya nih presiden jalan-jalan aja kerjanya. Uang pajak kita dipakai buat jalan-jalan ini segala macam. Tapi ini kan harus kita jelaskan. Kalau kita nggak jelaskan dengan baik, kita nggak konsensual ini, nanti orang benar-benar percaya nih presiden kerja jalan-jalan. Pertanyaan saya, pernah nggak lihat presiden jalan-jalan? Di luar negeri presiden itu rapat, ketemu orang, ketemu kepala negara lain atau jalan-jalan? Harus ada orang yang challenge kayak gitu kan. Terus kemudian memang sekarang Anda masih bisa masak di rumah, gas masih tersedia, LPG dengan harga yang sama. BBM mobil masih bisa diisi dengan 90% BBM masih dengan harga yang sama. 10%-nya sudah naik harga, tapi 90%-nya itu dari efek presiden ke luar negeri. Jadi kalau nggak dijelaskan seperti itu yang saya bilang tadi soal narasi. Kalau nggak dijelaskan seperti itu, orang akan putus di situ aja dengan pikiran mereka yang sederhana bilang presiden jalan-jalan. Hari ini kan presiden ke Filipina. Itu tapi nggak cukup menjawab sih, karena kan secara politik semuanya ada di pemerintahan secara Prabowo ini. Kebijakan presiden cukup terbantu dengan kompaknya stakeholder politik. Tapi yang saya jelaskan, kebijakan-kebijakan presiden hari ini programnya masih bersentuhan dengan semua masyarakat supaya nggak disalahpahami. Kadang-kadang gonjang-ganjing itu bukan hanya dari kekuatan politik. Gonjang-ganjing itu udah tumbuh bisa dari masyarakat juga karena salah paham. Nanti kalau udah ngelihat salah paham ini banyak, kekuatan politik bisa nyambut itu. Jadi jangan remehkan juga gonjang-ganjing yang ada di dalam masyarakat. Makanya presiden care sekali soal jangan sampai salah paham masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat menganggap, oh ini begini, itu begitu. Jangan. Jadi harus segera diberi pemahaman. Anda nggak melihat mereka punya pikiran kritis? Siapa? Misalnya orang melihat, loh memang kan dari sekian banyak presiden yang sudah terpilih, Presiden Prabowo bagaimanapun juga dalam waktu yang hampir 2 tahun, secara frekuensi terbanyak untuk kunjungan ke luar negerinya. Saya tidak bilang jalan-jalan, tapi kunjungan ke luar negerinya. Kan ini sebuah pertanyaan kritis. Mengapa Anda tidak melihat ini sebagai sesuatu yang memang secara faktual frekuensi perjalanan ke luar negerinya lebih banyak? Betul, tapi kan harus diluruskan bukan jalan-jalan. Tapi kan harus juga diluruskan bahwa itu untuk keberlangsungan hidup kita sebagai sebuah bangsa. Kan kita net importir BBM, net importir LPG, beberapa bahan pangan juga masih ada yang diimpor. Beras alhamdulillah sudah enggak. Beberapa komoditi alhamdulillah sudah enggak. Tapi banyak yang kita, apalagi keadaan perang, lebih sulit lagi. Punya uang aja nggak cukup sekarang.
Kita punya uang aja sekarang nggak cukup. Jadi harus ada hubungan baik supaya kita dapat barang itu. Artinya di sini adalah tidak semua mereka yang ada dalam kabinet atau partai-partai politik yang bergabung bersama pemerintahan Prabowo Subianto tidak menjelaskan itu dengan baik. Ya itu kan tugasnya sekarang, ditambah nih SDM komunikasi ini supaya bisa menjelaskan itu lebih jelas lagi kepada masyarakat. Gitu. Ada yang fokus kerja, ya kan? Jadi mungkin kadang-kadang. Tapi Anda sepakat kan, Anda sepakat kan? Soal apa? Ini situasi yang peculiar gitu, cukup aneh. Justru sebenarnya ketika semua dirangkul, tapi justru kegaduhan itu. Menurut saya nggak aneh. Nggak aneh, justru ini konsekuensi dari keadaan yang sudah berubah cepat. Karena sosial media. Karena sosial media. Dan kita nggak punya regulasi khusus untuk peredaran informasi di sosial media ini, kita nyaris nggak ada regulasi yang cukup memadai. Dan kita nyaris tanpa sensorship. Anda harus hati-hati loh bilang sensorship. Nanti Anda akan dituduh sebagai orang yang ikut menjadi bagian atau pendorong pembungkaman pers atau kebebasan bicara. Silakan didiskusikan. Tapi informasi di media sosial nyaris tanpa sensorship kan. Bahasa apa aja ada kan. Tuduhan apa aja ada kan. Mau benar mau salah. Tuduhan paling salah sekalipun ada pengikutnya. Itu yang membuat Anda langsung juga Bung Kodari, Bung Hasan Nasbi langsung merespons dan juga Komdigi merespons seperti apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais? Jangan abaikan seolah itu kan isu ini aja nanti hilang, jangan abaikan itu. Api ditumpuk-tumpuk kecil-kecil nanti besar juga itu. Kenapa harus begitu reaktif dengan pernyataan Pak Amin Rais, Bung Hasan? Itu bukan reaktif kan? Memang itu yang harus dilakukan pemerintah kan. Kalau misalnya diam juga orang teriak, mana jawabannya, kok nggak ada klarifikasi, serba salah juga kan. Tapi lebih baik kita mengambil posisi menjelaskan supaya masyarakat tidak salah paham. Menurut saya kayak gitu. Apapun tudingan orang habis itu, lebih baik kita ngambil posisi jelaskan. Dan itu langsung gerak cepat men-take down, tapi menurut Anda apakah itu cukup menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Pak Amin Rais itu hoax? Saya yakin ada yang percaya sama Amin Rais. Masa? Saya yakin ada yang percaya sama Amin Rais. Karena saya punya, di grup RT saya aja ada yang percaya sama Amin Rais. Di grup RT saya. Yang pasti itu pendidikannya di atas rata-rata, ada yang percaya. Nah, terus kita menganggap remeh itu. Kita harus jelaskan itu. Kenapa ini tidak dianggap, kenapa ini sebagai sesuatu yang sangat, menurut Anda harus disikapi dengan. Itu sudah levelnya hate speech. Hate speech yang bisa. Gimana hate speech-nya? Hate speech dong, menuding yang tidak-tidak, apalagi soal moral misalnya, itu bersumber dari informasi dari akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hate speech itu udah mirip-mirip Tommy Robinson tahun 2024 di Inggris itu. Saya rasa agak berlebihan lah, Bung Hasan. Tommy Robinson itu mungkin iseng-iseng aja dari Cyprus. Memposting sesuai dengan pendirian dan kebencian politik. Itu kalau kita ingatkan pemirsa Rosi, itu kan memang ada kaitannya sama rasial. Ini ada kaitannya dengan agama. Dan ada yang percaya. Jangan anggap remeh itu. Hate speech itu jangan anggap remeh. Tuduhan-tuduhan seperti itu jangan dianggap remeh. Harus dijelaskan. Meskipun sebenarnya kalau buat saya, ini harusnya diabaikan karena kita tidak Mungkin boleh menyinggung ranah privat. Kita boleh punya perbedaan pendapat, tapi nggak semua orang punya pikiran kayak Rosi. Saya udah cerita tadi, di depan mata saya ada orang yang percaya itu. Kalaupun itu menjadi sesuatu, sesuatu yang bersifat ranah privat, itu tidak boleh dicampur adukan dengan penilaian terhadap kebijakan. Kita sudah kenyang dengan hal-hal yang bersifat agama, kemudian bisa meledak jadi macam-macam. Dulu orang dituduh dukun santet aja itu nyawa melayang kok. Kita punya KTP yang berbeda aja, di beberapa daerah sekarang tuh nggak aman kok. Kemarin di Maluku Utara hampir terjadi lagi yang seperti itu. Sempat terjadi berapa hari, tapi alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Jadi jangan anggap remeh yang seperti itu. Saya sih, pandangan itu bisa diterima. Tapi kalau menurut saya sampai saat ini merasa itu harusnya diabaikan saja. Alhamdulillah kalau semua orang berpandangan seperti Rosi, alhamdulillah. Tapi kita nggak mau ngambil risiko kan.